Selamat pagi wong. Selamat pagi dulur-dulurku kabeh. Ya sak Jawa Timur, selamat pagi. Piye kabare kabeh wong Jawa Timur? Apik-apik apa gak? Ya kudune pastine apik-apik ya. Jangan lupa tiap pagi Minggu olahraga. Ben kesehatane terus kejaga ya. Ben gak gampang loro ya. Tolong dijogo kesehatan olahragane aja sampai lali. Sing paling penting yo ibadane aja sampai lali. Rezekine ben tetep lancar ya. Ibadah iku gesangmu akhirat ya. Terus ning kene kerja iku gesangmu kene nang donya dhewe ya. Kerja tanpa usaha padha wae. Kerja tanpa doa ya padha wae. Doa tanpa kerja ya padha wae. Doa tapi gak kerja ya padha wae. Dulur-dulurku ya, tolong kabeh ku diimbangi lah ya. Diimbangi kabeh ku. Nah, dino iki aku kabeh ngupload video ya. Dampake ya mungkin kabeh wis ngerti lah. Aku yo gak maksud menggurui kabeh. Iki hanya eh sharinganku ae lah. 10 dampak negatif bagi anak-anak. Iki tolong disimak baik-baik ya. Ojo sampai gak simak di baik-baik ya. Jangan lupa sampai subscribe ya. Tolong di subscribe ya biar channel ini bisa berkembang. Tolong bantulah, salam seduluran. Insya Allah channelnya selalu nggak konten-konten yang selalu bermanfaat. Soalnya kontennya manfaat channel ya. Terima kasih dulurku kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Tentunya baik-baik saja, baik-baik saja kan? Di video kali ini saya akan membahas 10 dampak negatif smartphone bagi anak. Nah, smartphone atau gawai adalah alat komunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Melalui segenggam alat ini, semua hal dapat dilakukan. Mulai dari bertukar pesan, menggunakan aplikasi, chatting, belanja, hingga membayar tagihan. Semuanya segudang fitur dan manfaat yang dapat membantu pekerjaan dengan cepat dan mudah. Di balik kemudahan dan manfaat penggunaan gadget atau gawai tersebut ternyata menyimpan dampak negatif smartphone bagi kesehatan. Resiko lebih besar terhadap kesehatan akan dialami oleh anak-anak. Daripada menggunakan jasa babysitter, orang tua lebih memilih mengunggulkan anaknya smartphone. Ketika anak-anak menggunakan telepon pintar, baik dalam jangka pendek atau panjang, akan mempunyai resiko gangguan kesehatan lebih besar daripada orang dewasa. Radiasi yang dihasilkan oleh gadget kepada anak masih dalam tahap perkembangan fisik dapat mempengaruhi kinerja otak dan kemampuan bersosialnya. Nah, berikut 10 gangguan perkembangan anak dalam kesehatan maupun otak. Nomor 1, perkembangan otak anak. Nah, pertumbuhan otak anak usia 0 sampai 2 tahun mempunyai laju yang sangat cepat hingga ia berusia 21 tahun. Perkembangan otak anak sangat dipengaruhi oleh stimulasi oleh lingkungannya. Stimulasi yang berlebihan dari sebuah gadget, komputer, televisi, tablet sangat dipengaruhi tumbuh kembang anak. Dan resiko paling serius, anak mempunyai keterlambatan secara kognitif atau proses berpikir dan tartum belajar akan mengganggu pikirannya. Nomor 2, gangguan tubuh perkembangan fisik anak. Penggunaan gawai atau gadget pada anak dapat mempengaruhi aktivitasnya. Semakin sering menggunakan gadget, maka fisik geraknya juga semakin berkurang. Usia belia yang dimiliki oleh seorang anak seharusnya digunakan untuk aktivitas fisik yang berlarian, lompat, menari, bermain, olahraga, bersepeda, dan lain sebagainya, untuk membantu pertumbuhan fisik anak menjadi lebih sehat dan kuat. Nomor 3, obesitas atau kegemukan. Kurangnya latihan fisik anak ketika terlalu banyak menggunakan gadget dapat memberikan dampak buruk yang serius seperti obesitas. Membekali anak dengan berbagai alat elektronik seperti gawai, televisi, hingga konsol video game meningkat obesitas 30%.
Anak-anak yang menderita obesitas mempunyai resiko terkena penyakit berbahaya, yaitu stroke, diabetes, hingga serangan jantung. Jadi untuk penyakit seperti ini tuh tidak melihat umur ya, tidak melihat umur untuk saat ini. Gitu, beda sama orang dulu. Nomor 4, gangguan mental anak. Dapat dampak buruk konten yang dinikmati anak-anak melalui gadget mempunyai potensi untuk mengacaukan mental anak. Berdasarkan studi, penggunaan teknologi yang berlebihan mampu meningkatkan depresi dan kecemasan anak, mengurangi tingkat konsentrasi, autisme, bipolar, hingga berbagai gangguan mental lainnya. Dampak buruk konten negatif dapat dinikmati oleh anak-anak dari gadget, mulai dari tayangan video bermain game bertema kekerasan atau seksual dan resiko kesehatan mental anak-anak. Nomor 5, pelupa atau pikun. Nah, masih kecil udah pelupa, bisa jadi anak-anak kalian semua, orang tua sekitar kita itu terlalu menggunakan gadgetnya terhadap anak ya. Nomor 5 ini, berbagai macam media sosial yang sering digunakan untuk anak-anak melalui gawai atau gadget dapat menghadirkan informasi yang begitu cepat dan instan. Akibatnya anak-anak dipaksa untuk memproses berbagai informasi dengan cepat. Hal ini bukannya berdampak positif melainkan negatif. Semakin banyak informasi yang diterima oleh anak-anak, maka mengakibatkan sulitnya untuk berkonsentrasi. Hal ini akan berdampak terhadap gangguan belajar dan berpikir anak. Nomor 6, kurang istirahat atau munculnya gangguan tidur. Cahaya yang dihasilkan oleh gadget atau sinar biru seperti blue light yang dapat mengganggu waktu istirahat anak. Cahaya biru dari gadget ini dapat membingungkan otak anak dan tubuh manusia. Waktu yang seharusnya tidur malah diganggu oleh sinar biru yang pada umumnya ditemukan di siang hari. Sebanyak 75% anak usia 9-10 tahun mengalami gangguan jam tidur karena penggunaan gadget yang berlebihan. Kurangnya jam tidur dapat dipengaruhi tingkat konsentrasi anak ketika belajar dan ketika sekolah istirahat. Maka maka otak sulit untuk berfungsi secara maksimal. Nomor 7, terpapar radiasi memicu kanker pada anak. Ini perlu diperhatikan. Berdasarkan kesehatan WHO pada tahun 2011, kategori gadget nirkabel ke resiko 2B atau penyebab kemungkinan kanker yang diakibatkan oleh radiasi alat elektronik. Pada tahun yang sama, James Minem dari Lembaga Kesehatan Kanada mengatakan anak-anak lebih sensitif daripada radiasi dibanding orang dewasa. Otak anak dan sistem imun mereka masih berkembang, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa resiko pada anak sama dengan risiko pada orang dewasa. Nomor 8, gangguan pada mata. Paparan cahaya dari gadget terhadap mata akan membuat kering, buram, sakit kepala, hingga lebih serius merusak mata. Perintah kepada anak untuk tidak terlalu lama menatap layar gadget. Jam dibatasi penggunaannya maksimal 1-2 jam per hari. Dr. Devina Nur Anissa, SPM Spesialis Mata, Jakarta Eye Center, mengungkapkan penggunaan smartphone dalam waktu lama dan jarak dekat mampu menyebabkan kontraksi otot siliaris dalam bola mata. Akomodasi yang terjadi secara berlebihan pada mata dapat menimbulkan mata minus, lebih beresiko terjadi pada anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Nomor 9, kecanduan. Ini paling diperhatikan orang tua, ibu-ibu, tolong. Hal ini tidak kalah buruknya dengan kecanduan gadget. Ketika anak-anak kecanduan gadget, maka semua akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurangnya jam belajar, tidur, gangguan pola makan, hingga kerusakan pada mata. Yang terakhir perlu diperhatikan. Ketika anak-anak mulai menggunakan gadget untuk memecahkan masalah atau menjawab persoalan dengan cara instan, maka tingkat motivasi belajar akan menurun. Anak-anak akan lebih memilih menggunakan gadget daripada buku untuk menjawab dan mencari tahu secara instan. Hal itu didapatkan cepat dan instan, maka tidak akan bertahan lama. Itulah 10 dampak buruk ponsel dan gadget bagi anak-anak. Peran orang tua dan orang dewasa dalam membimbing dan mendidik anak untuk bijak dalam menggunakan gadget sangat dibutuhkan.
Terima kasih telah mengklik video ini. Itulah 10 dampak buruk negatif untuk anak-anak ya, perlu diperhatikan orang tua ya. Thanks for watching videos. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini bila perlu. Terima kasih.